kali ini kita akan ngebahas apa aja sih yang harus disiapin untuk barang-barang menjelang masa persalinan ibu hamil. Jadi sebelum masuk atau pergi ke rumah sakit, kita harus nyiapin semua barang-barang dan harus bisa misahin mana barang khusus untuk bayi dan mana khusus ibunya gitu ya. Betul. Jadi supaya nggak salah, yuk kita bahas sekarang juga sayang. Gitu langsung aja ya. Di sini kita udah siapin barang-barang yang udah dibutuhin sebetulnya ya, yang udah pernah kita beli. Cuma sesuai dengan petunjuk dari rumah sakit bahwa harus dipisahkan dengan dua tas ataupun apapun itulah tempat gitu ya. Jadi dua itu maksudnya yang pertama itu barang-barang yang dipakai memang selama nanti tinggal di rumah sakit gitu, stay di rumah sakit. Yang kedua yaitu barang-barang yang memang pada saat hari melahirkannya biar bisa langsung dibawa gitu. Jadi masuk ke ruang persalinannya itu barang apa aja. Jadi kita langsung aja kali ya. Yang pertama itu karena di sini udah banyak nih barang-barangnya, udah kita kumpulin semua dari atas sampai bawah, dari hal-hal yang kecil-kecil juga udah ada. Kita di sini langsung aja sayang di barang yang memang ini aja, barang yang untuk dibawa ke rumah sakit, bukan yang persalinan dulu ya. Iya. Yang kan itu sedikit kan barangnya, yang lebih banyak dulu. Jadi yang pertama yaitu yang harus disiapin teman-teman di sini yaitu adalah bositeco atau catatan ibu, petunjuk ibu hamil dan bayi gitu ya. Ini bositeco. Nah ya ini yang namanya bositeco ya. Dalam bahasa Indonesia buku petunjuk kesehatan ibu dan anak. Terus itu langsung masukin ke tas aja kali Beb ya. Iya, masukin ke tas aja. Masukin situ aja. Terus yang berikutnya yaitu kayak diskon khusus untuk ibu hamil dan bayi dari yang kita terima dari Syakusa ya. Iya, vouchernya ya. Vouchernya ya. Kalau ada ya teman-teman bawa. Ya menurut aku sih kalau saran dari aku kalau memang ada dokumen-dokumen yang diterima dari Syakuso dan diterima dari rumah sakit pada saat awal hari konsultasi ya. Ya itu mending dibawa aja sih menurut kita ya. Jadi supaya nggak terlalu kalau ada butuh ini jadi kita harus nyari lagi pulang lagi gitu. Jadi biar nggak ribet yang penting kita dibawa aja semua. Dokumen pribadi juga ya. Kita juga biasanya tuh kalau mau cek kesehatan tuh disiapinnya dalam satu plastik gini Beb ya. Iya. Jadi nggak harus dibuka tinggal cari aja di dalam plastik. Jadi kita nggak bisa pisahin. Jadi masuk sini aja dan ini aja satu ini aja langsung kita bawa sih ya biasanya. Dari awal kehamilan ya dari ini. awal kehamilan kita masukin dalam satu plastik, kita nggak pernah keluarin gitu. Terus yang kedua yaitu alat tulis Beb. Alat tulis mana tadi alat tulisnya? Ini. Ya ini. Nah, di sini udah ada tulis. Di sini di dalam sini tuh ada buku catatan, buku kecil, note gitu ya. Terus sama pulpen dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya itu adalah inkang sayang. Apa itu inkang? Apa sih inkang? Iya. Kalau inkang itu ya kalau di Indonesia itu kan kita tanda tangan pakai apa sayang? Tinta. Ya, kalau di Jepang ya. Kalau Jepang umumnya itu pakai inkang. Inkang tuh sejenis stempel gitu ya, yang warna merah sih. Biasanya merah sih, nggak ada warna lain sih di Jepang. Dan di dalam stempelnya itu biasanya ada tulisan nama kita gitu. Jadi di Jepang kayak gini bentuknya ya. Tanda tangannya pakai inkang atau hanko nama lainnya ya. Namanya. Jadi tinggal stempel cos gitu doang. Ya. Oke. Terus berikutnya yaitu Hello New Baby pamfleto. Nah ini Hello New Baby pamflet itu ini. Jadi buku panduan yang diterima kita dari rumah sakit itu sini Hello New Baby. Emang di sini tuh karena ada semua petunjuk tentang ibu hamil dan persalinan segala macam ada di sini semua tuh barang-barang yang perlu disiapin semuanya ada di sini. Gitu. Jadi harus dibawa ya. Nanti kita masukin ke tas ya. Yang berikutnya yaitu New Inchu no Stagi. Jadi ketika masuk rumah pakaian-pakaian dalam ketika masuk rumah sakit gitu yang harus dibawa apa aja sih? Yang pertama yaitu celana pendek khusus ibu hamil, Beb. Di sini ya. Iya. Ada di dalam sini gitu. Ada kayak celana pendek itu, celana pendek ibu bersalin tuh di bagian bawahnya ya, di bagian bawahnya ada perekatnya. Ya, ada perekatnya. Biar bisa buka untuk masukin
Pembalut. Biasanya kan kalau habis hamil setelah melahirkan itu kan ada ya Ada sedikit darah ada banyaknya nifas darah yang gitu ya. nifasnya yang masih keluarnya supaya nggak terlalu sering ganti-ganti Celana celana dalam. dalam. Jadi kita Jadi- pakainya kayak sejenis apa sih? Pembalut gitu ya. Pembalut. Pembalut gitu kita ditempelin biasa lah. Itu perempuan lebih tahu lah daripada Iya. aku. Terus ada juga yaitu braza. Bra ibu pasca melahirkan ya. persalinan. Bra pasca Bra- melahirkan juga sama tuh yang ada kancingnya itu ya tinggal buka. Itu aja. Iya, Terus dijadiin ada lagi satu. napkin Ichibukuro. Okina napkin gitu. Okina napkin itu apa? Ini Kayak serbet gitu ya. iya kali ya. Ini kali ya Okina napkin. Satu kantong. Satu kantong Okina napkin ya. Terus ada lagi opai pato Beb. Opai patu. Opai pato tuh ini ya. Yang Jadi payudara lah ya, kayak pad payudara itu di Jepang tuh ada 2 jenis. Yang pertama yaitu yang memang sekali pakai, yang kedua bisa cuci gitu ya. Nah, kita beli dua-duanya nih kebetulan ya supaya lebih ini. Nah, biasanya sih kalau untuk khusus ibu hamil dan bayi itu selalu ada tandanya untuk lebih mudah dipahami, oh ini memang barang-barang yang dibutuhkan ketika hamil dan melahirkan, biasanya di sini ada tandanya. Iya. Ya, terus ini juga, jadi ini ya. Kita beli 2 jenis. Taruh sayang. Terus pajama Dadono Kiga ya. Jadi terus pajama Dadono Kiga itu buku ganti ya. Buku ganti. Baju ganti. Baju ganti ibu pasca melahirkan. Nah, ini kita udah beli ya 2 piece. 2 ya, pasang. 2 pasang. Iya, yang satu pakai benik, yang satu terusan tapi ya, di bagian dadanya di bagian bolong. dadanya tuh ada lubang gitu untuk iya. memudahkan nanti menyusui bayi ya. Guys, masukin koper Beb. Terus ada nih Bastauru Beb. Bastauru. Nah, ini handuk. Nah, kita siapin handuknya dari rumah berapa nih? 1, 2 ya. Iya. Kita siapin 2 handuk, takutnya yang satunya kotor ya. Jadi kita siapin 2 nih. Di sini masukin 2. Yes. Yang berikutnya yaitu Vestauru. Handuk muka. Iya, handuk muka yang mana, Beb? Ini ya. Ini apa ini? Ini nih kita Vestauru ini. Super micro. Iya, ini Vestauru. Ini handuk muka ya, kita baru beli. Nah, kita bawa 3 piece. Nah, itu langsung masukin biar 3 set. langsung. Iya, taruh situ. Iya, Jadi selain payudara yang ada patonnya, tadi ini juga ada pembalut ya. Biar sama sih dasarnya, biar celana dalamnya nggak terlalu sering ganti-ganti. Jadi kita pakai pembalut ya tadi ya. Ini pembalutnya namanya Osangyo Pato. Pembalut pasca bersalin. Ya, khusus ya ini. Ini khusus ya. Khusus Jadi untuk ibu hamil. Jadi pembalut itu ada 2 yang biasa tiap ya ibu perempuan biasa pakai tiap bulan, sama yang ibu hamil tuh ada. Jadi itu jenisnya berbeda ya. Shampoo Beb. Kondisioner, shampoo dan body shampoo. Mana Beb? Kita juga udah siapin nih. Kita udah masukin semua. Di sini sayang, udah aku tulisin tuh. Body shampoo sama shampoo. Ini karena botolnya sama ya. Jadi supaya sebenarnya sih biar Benri aja sih, biar lebih praktis aja, di kita nggak terlalu pakai yang besar-besar ya. Jadi sini aku tulis shampoo biar nggak salah kasihan. Alat mandi, sikat gigi, di sini ada odol. Ini ya ada odol, terus sikat gigi, terus shampoo sama apa? Cuci rambut juga. Ya pokoknya apapun lah kebutuhan alat-alat mandi biasa perempuan. Aku nggak tahu juga sih, mungkin beda kali sama cowok kan, kita nggak tahu. Iya, terus ada apa nih? Box tisu. Nah, box tisu sebenarnya nggak butuh sih, karena ya kita kan
di sini tisunya udah ada box, yang ngapain ya kita pakai box, ya udah tisunya aja kita bawa ya. Kita tisunya taruh Satu situ. aja ya. Satu aja ya, nanti kalau butuh baru Iya. kita bawain lagi. Next ada itu alat make up atau kesho. Alat make up. Iya. Nih di sini. Make up dan skincare lah intinya ya. Iya, jadi satu. make up dan skincare ini kayaknya penting Kenapa? apa penting sih? Penting menurut saya. Enggak begitu sih. Alat make up tuh penting gak sih? Alat make up ya itu Tapi kan kalau keluar ya, keluar ya. dari rumah sakit kan butuh mungkin. Iya. Sabuk perut. Sabuk. Kita kan rencananya normal ya melahirkannya, jadi kayak yang karena nggak butuh, jadi kita nggak beli si sabuk sesernya ya. Nggak beli, jadi kita skip aja. Terus ada Gyueki. Gyueki. Nyueki. Lotion. Lotion. Lotion apa? Saya butuh lotion nggak? Oh, udah sama sekalian itu. Oh. Skincare kali. Iya kali ya. Skincare. Lotion dan lain-lain lagi gitu ya. Terus ada kain kasa menyusui. Kain kasa menyusui. Ini bawa sih sayang. Ini kan buat menyusui nanti, malu dong. Iya, oke. Ya, taruh situ aja. Bawa terus. Hadagi. Hadagi itu. Iya, hadagi itu kayak dalaman bayi, Beb. Ini kali ya? Nih. Nih. Ini hadagi kaos dalamnya nih, kita udah beli nih, lucu banget. Nih, taruh situ kali, taruh tas kali, Beb ya. Jaket bayi. Jaket. Ini ya? Iya, ini jaketnya. Mungkin bayi. Aduh. Nih. Ini sebelumnya udah dicuci ya. Nih, taruh di tas juga, Beb. Sip. Ini taruh di tas. Terus ada lagi kain bedong atau okurumi. Kalau bahasa Jepangnya kain bedong tuh okurumi. Mana sih kita udah beli deh? Okurumi yang ini ya? Gede banget ya. Ya ini okurumi nih. Nah ini yang namanya okurumi ya teman-teman. Tuh okurumi kain bedongnya. Jadi kain bedong di sini tuh bukan yang mungkin kalau di Indonesia lebih seringnya pakai gurita ya. Tapi kan kayaknya akhir-akhir ini yang gurita itu yang ditali-tali badannya itu udah kayaknya nggak boleh dan jarang dipakai lagi ya kalau di Jepang. Jadi pakainya ini, taruh aja sini sih. Di situ deh, di koper. Next itu terus apa lagi? Okurumi. Udah, itu aja. Udah. Karena basically kalau kebutuhan bayi itu di rumah sakit saya udah disiapin. Gitu, kayak sabun bayi kayak atau apa popok bayi di rumah sakit udah disiapin kalau di Jepang ya. Semuanya kebutuhannya. Jadi informasinya sih hal-hal yang berkaitan tentang bayi, untuk bayi kayak popok, kayak baju bayi segala macem itu nggak perlu kita bawa sayang. Jadi yang dibawa itu adalah baju-baju yang memang dipakai pada saat nanti keluar dari rumah sakitnya. Karena apapun yang udah dipakai kayak baju bayi segala macam nanti kita tinggalin lagi di rumah sakit kalau punya rumah sakit. Kecuali kayak popok kalau ada sisa ya kita bisa bawa pulang. Informasinya sih gitu yang saya terima dari teman-teman yang pernah melahirkan di rumah sakit yang sama juga gitu. Nah tadi kan ada dalaman bayi, kita juga kan bawa bajunya harusnya, Beb. Nih lucu, ada beberapa baju bayi yang nanti bisa dipakai pada saat melahirkan, pada saat keluar dari rumah sakit. Ini kali, Beb ya. Nah itu adalah barang-barang yang memang nanti disiapin yang umum-umum ya. Tambahannya tuh barang umum ya, barang-barang pribadi aja. Kalau kita sih kemarin bawa ini beli pewangi ruangan juga kita bawa khusus ya biar enak aja sih karena ruangannya juga agak lumayan gede ya gitu biar nggak bau apa itu. Jadi kita beli ini pengharum ruangannya ini. Terus sama barang-barang pribadi, Beb, charger handphone. Iya, charger. Iya, charger handphone. Ini belum. Mana? Ya ini tambahannya kan charger handphone. Kalau kita kan muslim jilbab, jilbabnya masukin juga ini. Iya. Yang ini yang dipakai. Slippers. Ini ya, otomatis harus bawa sendal. Kita udah cuci ini. Itu sebenarnya udah pernah dipakai, cuma karena masih sayang gitu jarang dipakai, jadi kita inilah cuci bersih semuanya terus kita bawa. Masukin situ, Beb. Itu ya. Maskernya ya. Karena di rumah sakit Jepang itu wajib pakai masker sih kalau keluar kemana. Kalau keluar dari kamar itu wajib pakai masker.
Terus ada lagi dompet, uang udah pasti, pengaruh ruangan ya udah. Udah sih. Terus ada lagi ya itu adalah alat-alat yang memang dimasukin di dalam satu koper atau satu tas lainnya yang nanti ya kebutuhan-kebutuhan atau pakaian-pakaian yang memang dibutuhin selama nanti tinggal di Jepang. Di Jepang, di rumah sakit. Terus berikutnya adalah barang yang harus dimasukkan di tas yang berbeda. Artinya barang ini tuh yang nanti dibutuhin pada saat nanti dipakai pada saat melahirkan ya. Mungkin teman-teman di sini kan ada yang mau teh atau apapun gitu kan, ocha segala macam ya itu bawa. Bisa beli dari luar bawa ke rumah sakit ya. Karena di sana juga nanti disiapin ini sayang kulkas. Ada kulkasnya ya, ada kulkasnya. Per kamar ya? Ya, per kamar ada kulkasnya. Jadi nanti bisa dimasukin ke situ ya. Terus ada lagi magukapu. Ya ini. Ini magukapu ya. Apa sih bahasa Indonesia magukapu itu ya? Mug. Iya, mug atau cangkir kali ya bahasa kita mah, cup kali ya. Lebih sering dipanggilnya cangkir walaupun dari bahasa Jepang atau bahasa Inggris lebih sering disebutnya cup kali ya. Udah ini bawa magukapu, terus magarustro. Jadi sedotan nggak tahu kenapa harus yang magarustro karena sedotan kan ada yang bengkok dan ada yang enggak ya, kita beli yang bengkok nurut aja ya. Gitu. Jadi kita beli nih, kita udah masukin ke situ. AC Fukitauru. Ini juga nggak apa-apa kali ini. Sama yang alat muka tadi kan nggak masalah ya sebenarnya. Sama banget anduknya. Terus pakaian ganti pasca melahirkan yang tadi tuh. Udah. Ya, pakaian ganti pasca melahirkan. Itu aja sih sebenarnya yang dipisahin ya. Termos juga ya. Ya, termos juga buat air mineral kita bawa ya. Jadi kan di sana kan nanti ada air mineral, jadi kita masukin ke situ nanti terus dibawa ke kamar karena itunya ada di luar sih soalnya ya. Udah itu doang. Udah sih itu aja. Jadi itu aja sih beberapa barang-barang yang harus disiapin oleh teman-teman pada saat akan masuk rumah sakit. Untuk persalinan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang nggak paham, ini apa sih Kak gitu, kok kayak ada yang kurang, misalkan kok kalau di aku gini Kak, ini di aku gini, kalau di Kakak gini gitu. Kalau ada teman-teman yang nggak paham ya teman-teman bisa tanya dan komen ya. Iya, komen kalau nggak di kolom komentar. DM Instagram juga boleh itu. Boleh ya, Instagram atau TikToknya bisa lihat di bio kami juga ada ya, di deskripsinya juga ada. Oke, minasan, mungkin itu aja kali video kita kali ini ya. Kalaupun ada teman-teman yang pengen ditanyakan atau apapun itu, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang memang ke siapapun sebenarnya share-nya ya. Khususnya ke teman-teman yang memang butuh informasi ini gitu ya. Ya udah, sampai jumpa di video kita berikutnya. Aktifin loncengnya, jangan lupa. Iya, makasih yang udah ngingetin ya, makasih banyak. Love you. Jadi aktifin juga loncengnya ya teman-teman ya. Terus ya udahlah. Jadi itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan mata nih. Dadah.